Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara saya berkunjung ke sebuah daerah yang bernama Seko. Seko ini kalau jadi transportasinya agak sulit gitu ya. Kalau menggunakan ojek, ini ojek motor nih Bapak Ibu. Jalannya jangan dibayangin jalan bagus. Dari Toraja ke Seko bisa sekitar 9 jam. Nah kami waktu itu nggak menempuh jalur itu karena naik ojek lumayan pegel juga 9 jam naik ojek motor gitu. Jadi kami ke Manamba, ini sebuah kota kecil gitu ya, Masamba, kota kecil yang ada airport kecil gitu. Di situ kita bisa naik pesawat. Nah pesawatnya pesawat yang nggak selalu jamnya sama, pesawat Susi Air waktu itu Bapak Ibu. Jadi kita ke sana dulu ke Masamba, Toraja Masamba sekitar 2,5 jam lah, jalannya cukup lumayan gitu. Terus dari situ kita ke Seko. Nah kenapa kita ke Seko Bapak Ibu? Seko itu adalah sebuah daerah yang awalnya adalah daerah Kristen. Tapi waktu zaman DITII mereka ini dipaksa untuk menjadi Muslim. Jadi sebagian orang flee away gitu, kabur, terus udah gitu mereka ini jadi Islam, tapi sebagian juga ada yang tetap jadi Kristen, ada juga yang balik lagi terus jadi Kristen. Nah ini kondisi Seko. Nah di samping itu karena ini istilahnya kampung Kristen, kemajuannya tuh nggak terlalu signifikan gitu ya. Ini ya ada sekolah negeri dan lain sebagainya, tapi fasilitas-fasilitas juga belum terlalu bagus-bagus amat. Jadi camatnya cerita dia dapat uang untuk membiayai seluruh pembangunan kampung 50 juta setahun Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan 50 juta setahun dibandingkan sama anggaran GKI Surya Utama berapanya tuh? Ini 50 juta setahun untuk Kecamatan Seko gitu ya. Nah yang dilakukan oleh GKI Sinul Jabar saat itu Bapak Ibu, kita jadi datang ke sana, terus kita rencana GKI Samanhudi ini mau membangun asrama. Jadi anak-anak Seko ini Bapak Ibu ada sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri dan SMA negeri. SMA negeri ada. Nah di SMP SMA itu jadi banyak anak-anak dari kampung-kampung lain yang datang. Tapi mereka itu kalau datang pulang susah karena kalau jalan kaki 3 jam, 4 jam gitu ya. Jadi mereka itu ayah ibunya membangun rumah-rumah di situ. Rumahnya jangan dibayangin rumah kayak kita ya. Ini rumah panggung yang dibilang layak juga nggak layak-layak amat. Jadi anak-anak itu dibangunin di situ rumah. Terus mereka diem di situ, tinggal di situ, nggak ada yang jaga. Nah yang menyedihkan adalah banyak orang bahasa mereka suka ganggu-ganggu gitu ya, suka ganggu-ganggu anak-anak, khususnya anak-anak perempuan, terus hamil Bapak Ibu. Terus mereka nggak lanjut sekolah, pilihannya cuma 2, jadi Islam atau ya udah gitu ya. Nah karena keprihatinan ini kami bekerja sama dengan Gereja Toraja mau bangun sebuah asrama gitu. Dari 400 anak, 200 anaknya bolak-balik gitu dan banyak ngediriin rumah-rumah panggung ya nggak ada yang jaga. Jadi atas dasar itu kami berpikir untuk membangun sebuah asrama paling enggak untuk anak-anak itu supaya mereka ada yang jaga, mereka sekolahnya juga jadi benar gitu ya. Nah yang menarik saat itu waktu kami berkunjung ke sana, jadi internet ya agak susah gitu ya, satu-satunya sinyal yang ada Telkomsel tapi rada ribet gitu. Terus udah gitu listrik, karena itu listrik solar kita baru bisa rebutan charge HP itu sekitar jam 6 sore gitu. Nah yang menarik di situ waktu kami mesti mengurus sesuatu dengan internet, di situ ada warung Starling Bapak Ibu. Jadi kami berbondong-bondong ke warung Starling itu, dan yang menarik anaknya namanya Arfan. Arfan ini cerita dia kuliah di luar di Pulau Jawa, waktu dia balik dia ngadain ikut gitu ya Starling ini, terus anak-anak SMP, SMA, anak sekolahan boleh datang di tempat dia gratis nggak bayar, kalau kita bayar ya. Tapi orang-orang lain bayar, anak-anak enggak. Padahal dia langganan cukup mahal tuh sebulan sekitar 6 juta gitu ya. Terus dia bilang nanti dia mau salurin ke rumah-rumah karena ini masih baru awal, dia pakai dulu. Terus dia bilang nggak apa-apa, nggak usah bayar, anak-anak yang sekolah boleh datang lihat internet di situ dan lain sebagainya. Terus waktu ditanya kok dia mau gitu melakukan itu, dia kan rugi juga, nggak balik modal juga. Terus dia bilang saya mau bangun Seko. Saya udah keluar, saya diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Saya mau bawa pulang yang saya bisa. Saya mau bangun anak-anak di sini supaya mereka bisa jadi lebih oke. Dan menurut saya itu menyentuh Bapak Ibu.
Dan itulah seharusnya kehidupan. Saat hidup tidak hanya bicara soal diri Bapak Ibu saudara dan saya. Saat kita menyadari bahwa kita adalah pembawa pesan gitu ya. Hidup kita nih harusnya hidup yang misional Bapak Ibu. Gak cuman misinya buat diri sendiri, saya punya rencana segudang memperkaya diri saya sendiri, memperpintar diri saya sendiri. Kalau tambah-tambah sedikit ya sama keluarga lah. Tapi apakah kita mengingat bahwa Bapak Ibu saudara dan saya menjadi pengikut Tuhan karena kita juga punya misi dalam kehidupan kita. Hidup kita harusnya misional Bapak Ibu saudara. Yesus sendiri datang memilih menjadi manusia, tidak hidup bagi dirinya. Dia hidup menghidupi banyak orang. Dia hidup menjalankan misinya, berjalan berkeliling. Saat Bapak Ibu saudara dan saya adalah pengikut Yesus, maka yang terjadi harusnya kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita harusnya adalah pembawa pesan. Saya mengajak kita membuka kembali Markus pasal 6 Bapak Ibu. Markus pasal 6 yang tadi saya bacakan sebagai ayat pembuka, saya bacakan sekali lagi. Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus sendiri sejak dia menjadi manusia tidak pernah hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia membawa pesan Bapanya. Dia membawa pesan pembebasan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Lalu kalau kita lihat di ayatnya yang ke-7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Yesus menjalankan misinya, memanggil 12 murid untuk menyampaikan pesan kepada seluruh dunia. Bagaimana dengan kita? Yang pertama yang saya ingin kita sama-sama renungkan hari ini adalah mencoba memeriksa diri kita. Jangan-jangan kita hanya menerima lukisan kebaikan dari Tuhan, pesan-pesan cinta yang luar biasa dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara dan saya kurang misional. Bapak Ibu saudara dan saya kurang mau memberitakan pesan yang sudah kita terima dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Seberapa hidup kita adalah kehidupan yang menghidupi orang lain. Seberapa kepintaran kita tidak hanya kita pakai untuk diri kita sendiri. Seberapa materi yang Tuhan berikan kepada kita, berbagai macam kesempatan, itu tidak hanya tentang kita. Tapi itu hanya menjadi pesan yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ibu Teresa mendasari seluruh pelayanannya dengan mengatakan, I am but a small pencil in the hand of the writing God. Ibu Teresa mengatakan, saya hanya pensil kecil di tangan seorang penulis agung, yaitu Tuhan. Bapak Ibu saudara dan saya harusnya pensil, tapi jangan-jangan pensil tumpul nih. Gak dipakai untuk menuliskan pesan. Jangan-jangan pensil yang hanya tersimpan di bawah. Kita tidak menuliskan pesan-pesan yang seharusnya kita tuliskan. Mari, hal pertama yang saya ingin kita sama-sama renungkan pada hari ini adalah mengingat kembali sebagai pengikut Tuhan, Tuhan mengembankan misi tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Yesus menebarkan kehidupan kepada orang-orang di sekitarnya, bagaimana dengan kita? Perbuatan baik terakhir apa yang kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita? Bukan yang kita terima, tapi yang kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita. Pesan cinta dari Tuhan yang mana yang terakhir kali kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita? Jangan-jangan kita lupa bahwa Bapak Ibu saudara dan saya adalah seorang pembawa pesan. Pesannya udah hilang atau di mana Bapak Ibu saudara. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, saya mengajak kita melihat kitab Yehezkiel. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu saudara. Yehezkiel yang tadi kita baca. Di sini dikatakan LAI memberi judul Tuhan memanggil dan mengutus Yehezkiel. Terus yang menarik, Yehezkiel di awal kan dipanggil gitu ya. Terus dikasih tahu nih mesti begini, begini, begini. Nah kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ketiga, Yehezkiel diutus kemana? Kita lihat di ayat ketiga. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku juga sampai hari ini. Coba Bapak Ibu bayangkan gitu ya. Kalau kita jadi Yehezkiel, terus kita dipanggil nih sama Tuhan, kamu punya misi nih. Kamu tolong sampein nih pesen, terus dikasih tahu yang akan menerima pesen siapa?
Yang akan menerima pesan bangsa yang bahasa Inggrisnya auban Bapak Ibu gitu ya. Bangsa yang gak bakal denger kamu ngomong apa. Bangsa yang sampai hari ini masih keras kepala. Bapak Ibu jadi Yehezkiel mau gak? Ngapain lagi ngomong sama bangsa yang gak bakal denger gitu ya. Ngapain Tuhan nyampein pesan ke bangsa yang Tuhan tahu tegar tengkuk, ngapain? Tapi ini hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Saat kita belajar dari Yehezkiel, tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anaknya tidak selalu memberitakan pesan kepada orang-orang yang menyenangkan. Harus kita tanamkan dalam benak kita bahwa bahkan Yehezkiel dikirim ke bangsa Israel yang memang dari awal udah gak niat tuh ngedengerin. Dalam kehidupan kita seringkali kita berhenti berbuat baik, seringkali berhenti menyampaikan pesan yang baik saat kita melihat udahlah orangnya kayaknya juga percuma lah gitu ya. Untuk apa? Atau kita bilang ya ngapain ngebuang garam ke air laut, atau ngapain ngomong sama dia juga gak bakal berguna. Berapa sering dalam kehidupan kita menahan kebaikan karena kita menganggap orang-orang yang menerima kebaikan kita atau menerima pesan kita gak layak untuk menerima pesan kita. Salah Bapak Ibu. Karena hal yang kedua yang kita pelajari hari ini, keteguhan hati seorang pembawa pesan adalah kita tetap memberitakan pesan sekalipun orang-orang yang menerima pesan itu tidak sempurna. Even when the receiver doesn't seem perfect, go on, kita tetap harus menyampaikan pesan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi mari lihat hidup kita seringkali stop karena kita menganggap udahlah percuma gitu ya. Padahal bangsa Israel bukan bangsa yang sempurna untuk dicintai. Tapi Tuhan terus mencintai dan mengirim banyak nabi untuk memperingati bangsa Israel. Jadi mari dalam kehidupan kita seringkali kita gak melakukan membawa pesan yang baik karena kita menganggap lingkungan kita kurang sempurna gitu ya. Sehingga kita stop melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saya teringat kisah tentang Ibu Teresa. Ibu Teresa ini sama-sama kita tahu semasa dia hidup, dia banyak memberi makan orang-orang miskin. Di awal-awal pelayanan dia orang-orang terlantar, gak cuma miskin secara ekonomi gitu ya. Di awal-awal pelayanan dia membutuhkan banyak roti untuk dibagikan kepada gelandangan-gelandangan yang ada di pinggir-pinggir sudut kota Kalkuta. Lalu dia melihat sebuah toko roti, lalu dia berpikir saya mau minta roti sisa, bukan roti baru ya, roti sisa untuk dibagikan. Jadi kalau roti sampai malam gak laku, udahlah roti sisanya dia minta. Jadi dia datang ke sana, dia tunggu, terus waktu ownernya datang, owner bakery itu datang, dia bilang saya mau minta roti sisa, ada roti sisa gak setiap malam? Nanti saya ambil, saya minta. Terus pemilik toko roti ini marah, gak ada. Gitu ya, gak bisa, kita gak ada roti sisa. Terus pergi. Ibu Teresa nggak pergi tuh, dia tunggu di situ. Terus nanti malamnya dia balik lagi tunggu di situ, keluar dia bilang ada roti sisa nggak ada. Udah dengan panas nih ownernya. Besokannya Ibu Teresa nunggu lagi di situ. Dia masih bilang kalau ada roti sisa, bapaknya ini panas gitu ya. Dia kesel ngelihat Ibu Teresa ada di situ, pagi ada, siang waktu dia pulang ada, sore waktu dia mau tutup tokonya ada. Terus minta roti sisa, dia selalu dengan kasar bilang nggak ada. Sampai satu ketika saking keselnya Ibu Teresa nanya lagi, ada gak roti sisa? Diludahin sama pemilik toko roti ini dengan panas gitu ya, dengan marah. Lalu apa yang Ibu Teresa lakukan? Dia bilang saya terima ludahnya, sekarang ada roti sisa gak? Ya. Terus pemilik toko roti ini keluar dengan marah. Tapi setelah itu dia berpikir, saya harusnya ada roti sisa, kenapa saya gak mau kasih? Gitu ya. Lalu akhirnya setelah itu dia tidak hanya memberi roti sisa, dia bungkusin roti-roti, dia sisihkan, dia ajak teman-temannya yang punya pemilik toko roti ini. Terus dia bilang kalau ada roti sisa atau mau bakar roti baru silahkan kasih ke Ibu Teresa. Kalau Ibu Teresa berhenti saat ternyata responnya tidak menyenangkan, maka mungkin ini tidak akan menyentuh orang itu menjadi lebih baik. Maybe the receiver seems not perfect. It's okay Bapak Ibu, gak apa-apa. Kita terus aja menaburkan kebaikan yang bisa kita taburkan gitu. Karena memang itulah fungsi kita. Kita menerima banyak cinta Tuhan, harusnya kita memberikan juga, membawa pesan itu kepada orang-orang di sekitar kita, apapun keadaan mereka.
Sekalipun tidak sempurna, sekalipun nyebelin, sekalipun kayaknya percuma, itu bukan hak kita. Hak Tuhan yang bisa menyentuh hati orang itu. Jadi jangan tahan kebaikan hanya karena kita pikir dia gak worth it gitu. Yang bisa bilang gak worth it cuma Tuhan, bukan kita. Karena kita hanyalah pemberi pesan. Jadi ini yang kedua. Saat kita merasa lingkungan tidak terlalu worth it untuk diberikan kebaikan. Saat kita menahan kebaikan karena satu dan lain hal. Karena kita berpikir kayaknya percuma, itu bukan hak Bapak Ibu. Itu hak Tuhan, kita cuman messenger. Kasih aja yang Tuhan suruh, bukan nahan-nahan. Siapa lu? Gitu ya. Jadi ini yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama tadi lihat diri kita, periksa diri kita, jangan-jangan kita lupa, kita messenger. Sampaikan pesan cinta kebaikan Tuhan, kita cuman pensil dalam tangan Tuhan. Yang kedua kalau kita ngerasa ini kayaknya nggak pas lah gitu atau apa. Tanamkan dalam benak kita cuman messenger gitu. Jadi harusnya kita tetap meneruskan apa yang seharusnya kita teruskan dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat dari 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Ini bercerita tentang Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus punya duri dalam daging. Walaupun menurut tafsiran gak terlalu jelas. Bisa penyakit, bisa berbagai macam hal. Tapi ada sesuatu yang mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah kelemahan gitu ya. Di ayatnya yang ke-9, 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saat kita menjadi seorang messenger, seorang pembawa pesan, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak perlu menunggu sampai diri kita sempurna. Seringkali dalam kehidupan kita merasa saya belum bisa sekarang nih gitu ya. Melakukan kebaikan, belum saatnya nih, Tuhan juga ngerti lah. Gak akan ada saat yang tepat, masalahnya cuma mau gak mau aja. Paulus bisa aja bilang saya lemah nih Tuhan, saya jangan dipakai, saya belum sempurna. Tapi Tuhan bilang cukup anugerah saya, justru dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Justru saat kita gak sempurna dan kita meneruskan pesan Tuhan, gak apa-apa, gak perlu menunggu sampai sempurna karena kita tidak pernah menjadi sempurna. Jadi hal yang ketiga, kalau yang kedua tadi saya mengatakan, even the receiver seems not perfect, gak sempurna gak apa-apa. Even myself gak perfect, gak apa-apa. Karena justru dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, dalam hal-hal yang mungkin menjadi pergumulan kita terus bergantung sama Tuhan. Tapi kalau kita udah begitu sempurna, manusia akan dengan mudah melupakan Tuhan. Tapi saat dalam hidup saya ada satu titik yang saya tidak pernah bisa perbaiki dan harus bergantung terus sama Tuhan, it's okay. Bukan berarti saya gak bisa menjadi pembawa pesan, saya gak bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mungkin juga kita terkadang melihat saya gak layak gitu ya. Atau kita bergumul dengan sakit penyakit, kita bergumul dengan berbagai macam hal, kita bergumul dengan kerentanan tubuh kita, bergumul dengan berbagai macam pemikiran. Tapi mari berpikir gak bekal ada momen yang perfect enough untuk kita bilang bahwa oh saya udah perfect, karena kita gak akan sempurna. Justru dalam kelemahan, dalam ketidaksempurnaan, dalam berbagai macam pergumulan, di situ Tuhan menguatkan kita. Harold Kushner adalah seorang rabi yang mengarang sebuah buku When Bad Things Happen to Good People. Dia rabi yang sangat saleh, dia rabi yang sangat rajin melakukan banyak hal, lalu dia menikah dan punya seorang anak, lalu anaknya divonis sakit progeria. Progeria ini dia akan tua dengan sangat cepat sebelum waktunya dan pada saatnya dia akan meninggal dengan sangat cepat. Dan buku When Bad Things Happen to Good People menjadi pertanyaan Harold Kushner, kenapa Tuhan membiarkan hal yang buruk terjadi padahal dia berupaya dengan sekuat tenaga menjadi pelayan Tuhan yang sempurna. Tapi akhirnya dia sadar sama seperti Rasul Paulus. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna dan anaknya tidak sembuh. Anaknya meninggal, gak happy ending Bapak Ibu dari kacamata manusia. Tapi dia tetap melayani Tuhan dengan sempurna. Bagaimana dengan kita?
Mungkin kita bergumul dengan banyak hal dan menganggap diri kita tidak cukup sempurna saat ini untuk melayani Tuhan. Tapi mari Tuhan memakai Rasul Paulus yang sampai seumur hidupnya ada sesuatu yang membuat dia lemah, dia gak sempurna. Tapi justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau kita udah ngerasa sempurna jumawa Bapak Ibu. Tapi justru kalau dalam kelemahan, kerentanan kita sadar gue gak sempurna. Justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi mari saat kita merenungkan keteguhan hati seorang pembawa pesan, maka hal yang pertama saya mengingatkan kepada kita semua. Kita punya pesan yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita dari Tuhan. Jangan-jangan misional itu sudah tidak terlalu nampak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita hanya hidup untuk diri kita sendiri benar-benar, tapi cuma buat diri sendiri dan keluarga, limited edition Bapak Ibu. Harusnya enggak, kita harusnya memberitakan pesan itu kepada semua orang. Hal yang kedua, mari dalam kehidupan kita saat kita merasa penerima pesan ini kayaknya enggak worth it deh, enggak pas gitu ya. Enggak bisa begitu. Tuhan yang menentukan layak atau tidak layak. Kita harus menyampaikan pesan itu kepada semua orang, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan harus dirasakan kepada semua orang tanpa terkecuali. Dan hal yang ketiga, mungkin secara kacamata manusia kalau kita ngelihat gak ada saat yang sempurna untuk kita menebarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin kita ngerasa belum sekarang deh, tapi gak akan ada keadaan di mana diri kita menjadi 100% sempurna karena kita cuma manusia. Dalam kehidupan kita selalu nilainya gak bakal cepet Bapak Ibu. Justru dalam ketidaksempurnaan kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan dan menyampaikan pesan itu kepada semua orang. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, kiranya Tuhan menolong kita, tidak hanya menerima kebaikan dari Tuhan, tapi menjadi pensilnya Tuhan kepada siapapun tanpa terkecuali dan bagaimanapun keadaan kita. Karena tidak ada satu keadaan yang terlalu sempurna atau cukup sempurna atau paling tepat untuk kita menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin.